Yang jelas saya rasa sih mulai kebijakan awal dari pemerintahan Pak Prabowo itu menunggu hal-hal viral. Ya seperti PPN 12% banyak ditolak akhirnya dibatalkan. Dan gas LPG pengecer tidak bisa menjual warung-warung setelah viral dan membuat gaduh akhirnya dibatalkan. Ya seperti halnya pada saat lalu RUU Pilkada ketika viral dan ramai penolakan akhirnya dibatalkan. Apakah antara juga demikian ketika Kaisang masuk dalam struktur organisasi banyak penolakan akhirnya dibatalkan? Kalau kita lihat dari sini ya, Kaisang itu seolah-olah tidak diizinkan lah, atau nasib Kaisang itu sangat berbeda dengan Gibran Rakabuming Raka. Kalau Gibran Rakabuming Raka itu menurut saya sangat sukses sekali ya, di usia muda sudah pernah menjabat sebagai wali kota Solo dan tiba-tiba langsung melompat yang lebih tinggi, langsung menjadi wakil presiden. Wah ya, walaupun ada perundang-undangan yang dirubah pada saat lalu, tetapi menurut saya nasib Gibran itu sangat berbeda sekali dengan adiknya Kaisang. Nah pada saat lalu Kaisang juga bahkan ya setidaknya datang ke KPK memenuhi undangan terkait gratifikasi jet pribadi dan lain sebagainya. Nah terus konon katanya diisukan akan menjadi wakil gubernur, entah di gubernur Jakarta atau di gubernur Jawa Tengah. Dan ternyata usia Kaisang tidak cukup, yaitu masih di bawah 30 tahun. Untuk mengikuti syarat pencalonan gubernur itu minimal harus berada di usia 30 tahun, dan Kaisang pada saat pendaftaran belum genap 30 tahun, alias dengan putusan MK pada saat lalu akhirnya Kaisang pun batal dan tidak bisa mengikuti pencalonan gubernur, entah sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Nah akhirnya batal lagi. Pada saat lalu juga ada rame, setidaknya diperbincangkan di media sosial ya, bahkan nama Kaisang itu masuk dalam struktur Danantara. Nah pada saat lalu juga rame dan bahkan juga netizen mengomentari, dan ketika peluncuran dikuatkan Kaisang tiba-tiba muncul, tetapi sudah dibantah oleh Kaisang sendiri bahwa Kaisang tidak masuk dalam struktur Danantara, dan bahkan dari PSI sendiri menanggapi kabar tersebut adalah hoax dan lain sebagainya. Nah kenapa juga baru ketika sudah diluncurkan Danantara dan Kaisang tidak masuk baru membuat klarifikasi, padahal kalau kita lihat pemberitaannya itu sudah ya 1 minggu lah sebelum peluncuran Danantara. Nah apakah setelah viral dan akhirnya banyak penolakan akhirnya dibatalkan nama Kaisang masuk dalam struktur tersebut? Ya kita tidak tahu. Yang jelas saya rasa sih mulai kebijakan awal dari pemerintahan Pak Prabowo itu menunggu hal-hal viral. Ya seperti PPN 12% banyak ditolak akhirnya dibatalkan, dan gas LPG pengecer tidak bisa menjual warung-warung setelah viral dan membuat gaduh akhirnya dibatalkan. Ya seperti halnya pada saat lalu RUU Pilkada ketika viral dan ramai penolakan akhirnya dibatalkan. Apakah antara juga demikian ketika Kaisang masuk dalam struktur organisasi banyak penolakan akhirnya dibatalkan? Ya kita tidak tahu. Tetapi memang kalau kita lihat pemberitaan, fenomenanya memang seperti itu, ketika viral dibatalkan dan lain sebagainya. Pada saat lalu juga rame Sukatani meminta maaf dan menginstruksikan kepada siapa yang punya lagu tersebut untuk menghapus dan lain sebagainya. Setelah viral saat ini malah Sukatani akan dijadikan duta Polri dan lain sebagainya. Nah, apa-apa kok menunggu viral ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, setelah Kaisang ini ada kejutan lagi dari Anies Baswedan. Anies Baswedan pada saat kunjungan ke Jordania memenuhi undangan mahasiswa yang berada di Jordania, itu bahkan menanyakan, kok tidak ada foto wakil presiden? Seperti ini. Ketua panitia Asro, mana Asro? Wakil presiden. Wakil presiden ya? Benar, wakil presiden. Ini presiden sama gubernur Pak, saya lebih rendah Pak. Kok nggak ada fotonya di atas ini?
Itu nunggu ya keputusan MK ya. Nah, seperti itulah. Bahkan dikomentari oleh Kurai, penuhi undangan mahasiswa Indonesia di Jordania, Pak Anies bertanya ke panitia acara diskusi kenapa tidak memasang foto Wapres. Ini juga sangat bohong sekali ya. Nah, pada saat lalu Kaisang bahkan disoraki HU pada saat pelantikan Gibran dan Pak Prabowo. Presiden Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ada teriakan HU ketika acara sertijab dari Pak Pramono Anung. Saat ini ya tahu sendiri lah, bahkan tidak memasang foto Gibran. Wah, benarkah ya? Nah, dari sini dikomentari oleh Sultan Muh, dia hanya, wah, kelasku juga awalnya nggak pada setuju pasang foto, malah fotonya sempet diarak sambil dinyanyiin ya. Di sekolah tempat gua kerja seluruh kelas bahkan nggak ada yang masang foto pres sama wapres. Kayaknya pemimpin yayasan emang nggak suka Ahmad Tudowo ya. Ya seperti itulah. Wow, mantap, banyak lagi jualan susu di sekolah. Ada 19.000 Fafa, di mari lumayan blogir Aza. Nah, pada saat lalu juga banyak ya pemberitaan Kaisang diduga bakal gabung dan antara publik nyinyir ngurus bisnis pisang aja bangkrut dan lain sebagainya ya. Apakah karena nyinyiran seperti ini terkait nama Kaisang masuk di struktural dan antara akhirnya banyak yang memprotes, akhirnya batal, ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas sudah diklarifikasi oleh PSI ya. PSI sudah menegaskan Kaisang nggak gabung di Danantara, poster itu hoax. Ini pada tanggal 24 Februari, tetapi sudah dibantah oleh Kaisang sendiri. Kenapa juga membantahnya harus tanggal 24? Ya sekiranya membantahnya itu sejak ada poster menyebut Kaisang itu dalam struktur kepengurusan Danantara baru dibantah, tetapi setelah diluncurkan dan Kaisang tidak masuk dibantah. Ini juga sangat lucu sekali ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas memang pada saat lalu rame diperbincangkan ya, Kaisang itu masuk dalam kepengurusan Danantara, tetapi ternyata tidak. Dan pada saat lalu juga ada pemberitaan bahwa Danantara tidak bisa diaudit oleh BPK, oleh KPK dan sebagainya. Pak Prabowo juga menegaskan Danantara bisa diaudit siapapun, kapanpun. Nah, ya semoga saja lah bisa, karena itu menyangkut uang negara, uang masyarakat yang banyak sekali, ratusan triliun bahkan ribuan triliun ya. Sekjen PSI Juli Antoni menghadiri peluncuran Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Raja Juli menegaskan Ketua Umum PSI Kaisang sama sekali tidak bergabung menjadi bagian dari pengurus badan pengelola investasi tersebut. Raja Juli menggugah momen berangkat menghadiri peluncuran Danantara bersama Kaisang pada 24 Februari. PSI menyambut baik kehadiran Danantara Indonesia. Baru selesai menghadiri peluncuran Danantara di Istana Merdeka, berangkat dari pergi bersama Mas Kaisang. PSI menyambut baik Danantara, semoga semua juga bisa berpikir positif dan optimis, kata Raja Juli yang telah mengizinkan cuitannya dikutip. Ya, kalau saya pribadi sih semoga saja semua baik ya, dan ya harus ada dukungan dari masyarakat, dan masyarakat juga harus bisa mengontrol lah setidaknya Danantara itu memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Ya semoga saja, saya berharap sih apapun kebijakan Presiden semoga saja bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan pada saat lalu juga rame ya di Papua bahkan juga pelajar-pelajarnya itu menolak makan bergizi gratis melainkan pendidikan gratis. Nah, ini juga harus dikaji ya. Setidaknya dahulukan dulu pendidikan gratis sebelum makan bergizi gratis. Kenyang tidak, Anda tahu sendirilah dari kritikan mahasiswa yang lalu. Menurut saya itu juga masuk akal sekali sih, pendidikan gratis itu didahulukan ketimbang makan bergizi gratis.